Di sini kami akan menjelaskan tentang bab residence. Subbab yang pertama yaitu tentang konsep residence dan residence test. Ketentuan residence diatur dalam 3 pasal. Yang pertama pasal 4 ayat 1, yang kedua pasal 4 ayat 2, dan yang ketiga pasal 4 ayat 3. Di Indonesia, residen diatur di Undang-Undang PPH pasal 2 ayat 3, yaitu residen adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, dan dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan berniat untuk tinggal di Indonesia. Subbab yang kedua yaitu tentang dual residence dan tiebreaker rules. Subjek pajak dapat menjadi residen di kedua negara yang mengikat P3B atau justru tidak menjadi residen di negara manapun. Dalam hal terjadi dual residen, kita tetap dapat menghindari pemajakan berganda dengan tiebreaker rules. Sekarang kita akan membahas mengenai tiebreaker rules. Tiebreaker rules sendiri adalah aturan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah residen ganda yang terjadi apabila terdapat beberapa negara yang menganggap suatu entitas, baik individual maupun company pembayar pajak, sebagai penduduknya. Tax treaty harus menyediakan tiebreaker rules untuk memastikan bahwa hanya terdapat satu negara yang mengakui entitas sebagai penduduknya. Ketentuan ini dapat ditemukan pada pasal 4 E2 dan pasal 4 E3 P3B. Pasal 4 ayat 2 P3B mengatur hierarki untuk menentukan residen seseorang dengan memperhatikan beberapa kriteria. Yang pertama adalah lokasi permanent home individu, yang kedua melihat center of vital interest, yang ketiga mengidentifikasi habitual abode, yang keempat menggunakan kewarganegaraan, dan yang kelima menggunakan mutual agreement. Selanjutnya kita akan mencoba mengidentifikasi kasus. Mr. Jack adalah residen di negara S maupun di negara D. Mr. Jack hanya akan menjadi subjek pajak dalam negeri di negara di mana Mr. Jack tersebut mempunyai permanent home. Apabila Mr. Jack mempunyai permanent home di negara S dan negara D, maka Mr. Jack akan menjadi subjek pajak dalam negeri di negara di mana Mr. Jack mempunyai vital interest yang paling dekat. Vital interest adalah hubungan kedekatan Mr. Jack secara pribadi dan ekonomi, atau personal and economic relations, terhadap negara S maupun negara D. Apabila vital interest Mr. Jack tidak dapat ditentukan atau Mr. Jack tidak mempunyai permanent home di salah satu negara, maka status subjek pajak dalam negeri Mr. Jack melalui pendekatan di negara di mana Mr. Jack biasa berada atau habitual abode. Apabila Mr. Jack mempunyai tempat yang biasa ditinggali di negara S dan di negara D, atau tidak mempunyai tempat yang biasa ditinggali di dua negara tersebut, maka status subjek pajak dalam negeri Mr. Jack ditentukan berdasarkan kewarganegaraan atau nationality. Apabila Mr. Jack mempunyai kewarganegaraan di negara S dan negara D, atau tidak mempunyai kewarganegaraan di dua negara tersebut, maka status subjek pajak dalam negeri Mr. Jack ditentukan berdasarkan konsultasi antara pihak otoritas masing-masing negara dengan prosedur yang diatur melalui Mutual Agreement Procedure atau MAP. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Companies Tiebreaker Rules. Untuk menentukan pemecahan subjek pajak badan yang menjadi subjek pajak dalam negeri di dua negara, berdasarkan OECD model dan UN model diatur dalam pasal 4 ayat 3, yakni berdasarkan tempat manajemen efektif, yaitu tempat di mana manajemen utama dan keputusan bisnis yang substantif dibuat, di mana pimpinan perusahaan, misalkan dewan direksi, membuat keputusan. Tempat di mana tindakan diambil oleh entitas secara keseluruhan, serta kita harus memperhatikan fakta yang relevan, serta keadaan sesungguhnya untuk menentukan tempat efektif manajemen itu berada. Misalkan perusahaan PKR didirikan berdasarkan hukum perseroan di negara A, kemudian berdasarkan ketentuan pajak negara A, apabila subjek pajak badan didirikan berdasarkan hukum perseroan di negara A, subjek pajak badan tersebut diperlakukan sebagai subjek pajak dalam negeri negara A. Sementara itu, tempat kedudukan manajemen perusahaan PKR berada di negara B. Berdasarkan ketentuan pajak negara B, subjek pajak badan akan dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri negara B jika tempat kedudukan manajemennya berada di negara B. Apabila antara negara A dan negara B membuat P3B berdasarkan OECD model, perusahaan PKR hanya akan menjadi subjek pajak dalam negeri negara B. Selanjutnya, kita akan mencoba mengidentifikasi kasus. Blair Company didirikan di United Kingdom. Blair Co. adalah anak perusahaan dari Bush Corporation, di mana terdapat di Amerika Serikat. Blair Co. memiliki 6 manajer, 4 tinggal di Amerika Serikat dan 2 di Irlandia.
Salah satu direktur dari Irlandia adalah Managing Directors yang kerja di Dublin dan bertanggung jawab atas keputusan sehari-hari dan memiliki kewenangan mengambil tindakan atas nama Blairco. Rapat dari semua direktur dan manajer eksekutif diadakan di Dublin. Definisi residen perusahaan antara lain sebagai berikut. Perusahaan terletak di UK atau pusat manajemen dan kendali berada di UK. Sedangkan di Irlandia, perusahaan terletak di Irlandia atau pusat manajemen berada di Irlandia. Sedangkan di Amerika Serikat, konsep domisili perusahaan tidak berlaku pada peraturan domestik Amerika Serikat. Karena Blairco berlokasi di Inggris, maka Blairco adalah penduduk Inggris. Sedangkan induk perusahaan Blairco, yakni Bashco, yang berlokasi di AS tidak boleh memberikan tanggung jawab Blairco untuk membayar pajak atas worldwide income. Pengujian tentang pusat manajemen di bawah hukum domestik Irlandia berfokus pada di mana para dewan direksi mengadakan pertemuan untuk mengambil keputusan. Blairco menjadi perusahaan yang berdomisili di Irlandia di bawah hukum domestik Irlandia, karena pertemuan dewan direksi untuk tujuan pengambilan keputusan dilakukan di Dublin. Dari analisis tersebut dapat diketahui bahwa Blairco memiliki domisili ganda yakni di UK dan Irlandia. Sehingga penentuan status residen bagi Blairco harus mengacu pada pasal mengenai pemecahan masalah domisili ganda yang tertera pada P3B UK Irlandia. Karena direktur manajemen tinggal di Dublin, maka tempat manajemen efektif Blairco berada di Irlandia. Oleh karena itu, untuk P3B Irlandia Inggris, Blairco merupakan perusahaan yang berdomisili di Irlandia dan bukan di Inggris. Demikianlah video kami mengenai konsep residence. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan dan sampai jumpa.